Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mereset ECU Toyota Vios generasi kedua, Toyota Vios Gen 2 lah, biasa gitu disebutnya kan. Jadi ini saya sedang mengecas aki, jadi akinya nggak ada ya. Nah, ini di akinya. Jadi kan saya mengecas aki sambil membersihkan aki lah begitu kan. Jadi akinya saya copot. Nah, untuk permasalahannya, mobil yang sudah menggunakan ECU, kalau akinya dilepas itu kan biasa kan idle-nya suka kacau gitu kan, RPM-nya turun naik, kadang mati. Normalnya RPM itu kan kalau idle sekitar 800 sampai 900 kisaran begitulah. Pokoknya tidak di bawah 500 RPM. Jadi saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mereset ECU ketika kita setelah melepas aki ataupun mengganti aki ataupun apalah, entah ECU itu perlu direset atau bagaimana. Nah, hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya untuk mereset ECU Vios generasi kedua. Nah, itu mobilnya. Oke, jadi saya akan menunggu aki saya full dulu. Sambil menunggu ya, video ini akan saya skip dulu ya. Nah, akinya sekarang sudah terpasang, jadi kita akan mereset ECU-nya, Mbak. Oke. Pertama-tama kunci kontak on, jangan dihidupkan mesinnya, cuman kunci kontak on aja ya. Nah, kunci kontak on seperti itu. Ya. Jadi selanjutnya ini kita biarkan selama 2 menit, kurang lebih 2 menit begitulah. Biarkan saja. Nah, sembari kita menunggu 2 menit ya, saya akan menjelaskan kenapa ECU itu setelah kita melepas aki, jadi ECU itu harus direset. Jadi begini, untuk Toyota Vios ini kan habis dilepas aki itu biasanya RPM-nya itu suka turun naik. Jadi kadang begini, RPM yang normal itu sebenarnya kan dia di angka 800 sampai 700 800 begitulah ya RPM-nya untuk idle ya. Jadi setelah kita melepas aki, biasanya RPM-nya itu akan turun di bawah 500 RPM, kadang bisa mati. Nah, jadi dia nggak normal, dan solusinya ini ECU-nya harus direset. Nah, bagaimana cara meresetnya? Ini akan kita praktekkan. Jadi ini kan tadi sudah akinya sudah terpasang misalkan. Jadi ini kita kunci kontak on kan sudah nih. Kita tunggu aja selama 2 menit. Nah, jadi biar jelas video ini jangan di skip-skip, biar tidak gagal dalam mempraktekannya nanti. Nah, di sini kan jamnya kan ini belum disetting. Ini tanggalnya 15 Oktober, sekarang kan bulan Juni. Nah, ini semuanya kan belum disetting, ini biarkan aja dulu. Tadi kalau nggak salah 806 ya, jadi hampir 2 menit lah. Oke,
Anggap saja sudah 2 menit. Nah, langkah selanjutnya untuk pedal gas kita tahan, jangan dipompa ya, jangan dipompa, jangan dikocok, cukup ditahan, tahan, diinjak. Nah, terus kontaknya kita matikan, biar tahan saja, tahan itu kurang lebih 1 menit. 1 menit kita tahan. Ini tadi kan akinya kan, kenapa saya lepas itu, jadi akinya saya kuras kan pakai aki basah, jadi sekitaran 1,5 tahun begitulah saya pakai. Jadi tadi voltasenya menurun, jadi ya udah sekalian saya bongkar, saya buka, saya kuras, akhirnya saya tambah aki zur, saya ganti aki zur, terus saya strum, saya cas tadi, dan udah sekitar 80% lah gitu casannya. Jadi kelamaan nunggu, jadi langsung saya pasang biar nanti sambil jalan itu mungkin casnya. Nah, ini kan sekitar 1 menit udah lepas. Sekarang kita nyalakan. Biarkan, jangan digas dulu, biarkan saja. Biasanya ini akan membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit lah untuk menyesuaikan kembali. Jadi sekarang akan saya skip saja ya. Nah, sekarang sudah normal ya. RPM-nya di 500. Biasanya kalau tidak kita reset itu RPM-nya di bawah 500. Saat idle mungkin biasanya itu mesin bakalan mati. Nah, jadi begitu cara-caranya. Cara mereset ECU Toyota Vios Gen 2. Kalau untuk mobil-mobil lain mungkin berbeda caranya mungkin kali. Nah, jadi setiap mobil kan itu berbeda-beda settingan ECU-nya dan cara resetnya. Jadi sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.